Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati oleh Allah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi, meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya pada kita semua, wabil khusus para jamaah Bapak dan Ibu pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang tergabung pada kajian pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para pengikutnya, umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang tergabung pada kajian pada pagi hari ini, termasuk yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum acara hari ini dimulai, kami bacakan terlebih dahulu adab dan tata tertib pada kajian pagi ini. Yang pertama-tama, senantiasa kita sama-sama luruskan niat kita semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Lalu menghadirkan hati, pikiran, serta fisik kita agar senantiasa fokus mendengarkan butiran ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Lalu selama kajian berlangsung, kami ingatkan kembali untuk para peserta, para jamaah untuk mematikan mikrofonnya dan apabila mengantuk dan dalam posisi berbaring atau sedang melakukan kegiatan lain agar berkenan untuk menonaktifkan videonya. Lalu kami persilahkan kepada jamaah apabila ingin bertanya selama kajian berlangsung dapat bertanya melalui fitur kolom chat atau dapat bertanya dengan berinteraksi langsung di akhir sesi melalui fitur raise hand. Baiklah jamaah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kajian hari ini akan dibersamai oleh Ustazah kita, Dr. Fakhriyatil Thahir MA, dengan tema yang sangat menarik ya, yaitu melacak jejak ulama Nusantara terdahulu di Timur Tengah. Nah, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa Dr. Fakhriyati, beliau adalah seorang peneliti pada instansi Putlit Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah, Ustazah telah hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat. Assalamualaikum Ustazah, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nanti untuk sesi tausiah yang pertama akan diadakan selama 60 menit sampai pukul 6.30, lalu dilanjutkan dengan sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab selama 30 menit. Nah, marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kepada Ustazah kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Baik, terima kasih Mbak Habibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, yang paling utama dan tidak henti-hentinya,
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang Maha Ghafur dan tak pernah tidur, yang Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih. Kita senantiasa telah diberikan beribu-ribu kenikmatan dan kesempatan serta kesehatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada majelis pejuang subuh Masjid Pondok Indah yang berbahagia ini. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan Nabiyuna wa Habibina wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah hamba Allah, beliaulah Rasulullah yang telah membawa kebenaran, telah membawa kabar gembira kepada kita semua, telah membawa peringatan, mengajak kita semua kepada kebenaran, memberikan penerangan kepada umat ini. Ya Allah, curahkan selawat dan salam kepada beliau dan keluarganya serta sahabatnya dan kita semua. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Para orang tua kami yang kami muliakan, para saudara-saudara kami di pejuang subuh ini yang ada di dalam majelis ini. Izinkan saya mengucapkan rasa syukur, rasa sangat bahagia bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, dengan keluarga kami, dengan orang tua kami yang ada di komunitas ini. Bisa bertatap muka, bisa berdialog, meskipun kita secara virtual, melalui alat teknologi yang dinamakan Zoom ini. Alhamdulillah, saya tidak menyangka-nyangka bisa bertemu Bapak Ibu di sini. Sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Meskipun kita dalam keadaan pandemi seperti ini, namun masih tetap kita diberikan kesehatan, dapat bersilaturahmi, menjalankan ibadah, baik itu mahzah maupun ghairu mahzah. Karena ibadah silaturahmi ini merupakan salah satu ibadah. Kemudian apalagi menimba ilmu pengetahuan yang tentunya kita sama-sama, artinya Bapak dan Ibu di sini mungkin lebih paham dari saya. Jadi kita sharing dan berbagi, saya rasa. Karena kita di dalam hidup ini tentu sama-sama kita ketahui bahwa tujuannya adalah satu, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia dan jin ini kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi apapun yang kita lakukan merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita berharap dan semua kita tentunya bisa memiliki surganya, berada di dalam surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah, perkenankan kami menyampaikan beberapa uraian tentang topik yang diberikan oleh panitia, yaitu melacak jejak ulama Nusantara terdahulu di Timur Tengah. Dan tentunya kami berharap, terutama saya sendiri, kita akan berdiskusi nanti lebih jauh dan saling memberikan pengetahuan terkait dengan topik ini. Bapak dan Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah, mungkin kita mulai dengan kata-kata Nusantara. Kita tahu bahwa sebelum Indonesia ini adalah kita disebut dengan Nusantara. Nusantara ini tidak terbatas di wilayah Indonesia saja, tapi juga di wilayah lain di Melayu, Asia Tenggara, termasuk Malaysia,
kemudian Brunei, Singapura, dan bagian kecil daripada Filipina, itu juga termasuk wilayah Nusantara yang Islam tentunya. Kemudian setelah itu, setelah kita merdeka, kemudian jadilah namanya Indonesia, dan kita bagian dari Nusantara itu. Nusantara menjadi pusat Islam yang kita sama-sama tahu bahwa ini komunitasnya, komunitas Islam terbesar di dunia. Sehingga di Indonesia ada sebutan Serambi Mekah. Serambi Mekah itu tentunya tidak hanya di satu tempat, artinya sama-sama kita kenal barangkali itu ada di Aceh, tapi juga di tempat lain ada sebutan Serambi Mekah. Itu menunjukkan demikian eratnya hubungan kita wilayah Nusantara ini dengan Haramain Mekah dan Madinah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Islam telah sampai di Nusantara itu sejak abad pertama Hijriah, yang dibawa oleh para pedagang Arab, kemudian Persia, Gujarat, serta lewat petualangan Laksamana Cheng Ho dari Cina. Cepatnya Islam masuk ke Nusantara itu berkaitan dengan posisi strategis geografis kita yang berada pada jalur perdagangan sekaligus menjadi tujuan pedagang untuk membeli hasil-hasil bumi di Indonesia ini, di Nusantara ini. Sebutkan Nusantara karena belum ada Indonesia waktu itu. Kemudian bahasa, tadi sempat kami diskusi sedikit dengan Ustadz Fadlian juga, bahwa memang bahasa ya, bahasa Melayu yang kemudian dijadikan bahasa Indonesia, itu juga sangat banyak serapan dari bahasa Arab. Katakan misalnya abadi. Abadi itu dari bahasa Arab. Awal, akhir, adat, adil, itu semuanya contoh serapan dari bahasa Arab. Yang kemudian kenapa? Dengan bahasa ini interaksi itu semakin mudah antara orang Nusantara kemudian di Arab juga. Kemudian pada abad ke-16 ini mulai orang Nusantara pergi ke Haramain. Tujuannya pertama adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah melaksanakan ibadah haji, ada juga kecenderungannya untuk belajar di sana. Setelah belajar, kemudian menetap di Arab Saudi atau di Haramain. Lalu setelah menetap di sana, ternyata orang-orang kita itu sangat pintar-pintar. Pada zaman dahulu, ulama-ulama kita, mereka setelah belajar diminta untuk mengajar di sana. Kemudian tidak hanya itu, mereka juga menjadi imam besar Masjidil Haram. Luar biasa sekali kehebatan para ulama kita pada masa lampau. Diperkirakan pada abad ke-19 dan 20 itu 60% adalah para ulama dari Nusantara. Sehingga ada istilah yang disebutkan dengan komunitas Jawi di Arab Saudi atau di Mekah dan Madinah. Dan ada istilah atau diberikan istilah ini oleh para ulama di Arab, oleh ulama Arab, itu Jamaah Al-Jawiyin. Ini tentunya yang dimaksud bukan orang Jawa, bukan orang Jawa saja, tetapi Nusantara secara umum. Termasuklah di situ Betawi, Banten, kemudian Makassar, dan beberapa wilayah di Nusantara ini semuanya itu disebut dengan komunitas Jawi atau Jamaah Al-Jawiyin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang tua kami yang mulia, berbicara tentang kiprah ulama kita di Timur Tengah itu sangat luar biasa. Di samping yang
tadi kami sebutkan, beliau juga, para ulama kita juga menulis karya-karya mereka selama mereka ada di Mekah. Sehingga karya-karya mereka itu tidak hanya populer di Nusantara, tetapi juga di Timur Tengah. Contoh, Turki dan percetakan di Arab itu mencetak karya-karya ulama kita di sana. Lalu diterbitkan. Salah satu contohnya, barangkali bisa saya tunjukkan di sini, adalah ini. Ini adalah karya, ini jadi semua. Ini adalah karya Abdurrauf Asingkili, karya yang sangat monumental, yaitu Tarjuman Al-Mustafid. Karya ini diterbitkan di Turki. Ini adalah tafsir pertama yang ditulis dalam bahasa Jawi. Mungkin nanti akan timbul pertanyaan, kenapa harus mereka yang terbitkan sementara ini dalam bahasa Melayu? Kan seperti itu. Nanti bisa kita diskusikan. Kemudian di sampingnya ini, di samping ini ada Tambihul Masyi. Tambihul Masyi ini adalah salah satu karangan Abdurrauf Asingkil juga. Kalau tafsir tadi ditulis di dalam bahasa Melayu, dituliskan ayat lalu ditafsirkan ke dalam bahasa Melayu. Tafsir kitab yang di samping ini adalah Tambihul Masyi, itu kitab Arab yang ditulis dalam bahasa Arab untuk murid-muridnya yang berisi tentang tarekat Syatariah, karena beliau adalah salah satu pengikut tarekat Syatariah dan beliau yang mengembangkan tarekat Syatariah di Nusantara ini, orang yang pertama. Di sini kitab ini dijelaskan bahwa yang intinya yang bisa kita ambil, para murid Syatari ini, para murid beliau ini supaya tidak menjaga hubungan baik dengan orang lain, siapapun. Tidak boleh mengatakan seseorang itu kafir, sementara dia tidak tahu apa latar belakang kenapa begitu. Tidak mengklaim orang sembarangan seperti itu. Jadi Abdurrauf Asingkil ini mengajak umat untuk bersatu seperti itu. Tidak langsung mengeklaim orang salah atau keliru seperti itu. Karena begini, mungkin ini ada sejarahnya para bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa pada saat itu Aceh yang ada ulama Syekh Araniri, Nuruddin Araniri, kemudian ada Hamzah Fansuri. Nah, ini sedang pada saat itu bergelut bahwa yang satu Hamzah Fansuri mengajarkan tentang tasawuf yang dikatakan oleh Araniri sebagai wahdatul wujud, lalu Araniri mengajarkan fikih. Terjadi pada saat itu pembakaran kitab-kitab di masa Iskandar Tsani di depan Masjid Baitur Rahman. Nah, Abdurrauf ini berpikiran tidak boleh kita bentrok, tidak boleh kita berselisih paham, mari kita bersatu seperti itu. Diketahui bahwa yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri sebenarnya tidak seperti yang disebutkan oleh Araniri. Jadi ada semacam perselisihan paham di situ. Diketahui juga bahwa Araniri juga tokoh sebenarnya, tapi beliau berasal dari India yang ingin merebut kekuasaan Sultan Iskandar Muda pada saat itu. Namun Sultan Iskandar Muda lebih kepada ulama yang ada di dalam, yaitu Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, kemudian Abdurrauf, kemudian Araniri barangkali karena dari India,
belum diprioritaskan untuk berada pada posisi kesultanan seperti itu. Jadi para ulama kita sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ayo kita tidak boleh, jangan berselisih paham di antara sesama, tapi mari kita bersatu seperti itu. Itu disebutkan dalam Tanbihul Masyi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin dan hadirat yang berbahagia, mungkin pada kesempatan ini saya akan menguraikan beberapa ulama yang berpengaruh yang ada di Haramain, yang pernah tinggal di Haramain. Kemudian saya akan berfokus ke satu ulama yang supaya kita agak lebih rinci kita melihatnya. Kenapa? Karena sangat banyak ulama kita ya, yang seperti saya sebutkan tadi bahwa sangat banyak ulama kita yang ada yang belajar ke Haramain kemudian menjadi orang besar, lalu membawa ilmunya ke Nusantara dan memberikan jejak beliau itu sampai saat ini kita bisa menerimanya, bahwa kitab-kitab atau tulisan-tulisan mereka itu masih bisa kita lihat meskipun itu di dalam perpustakaan. Sebutkan saja Leiden itu, perpustakaan Leiden mengumpulkan naskah-naskah kuno itu sampai 10 ribuan. Itu baru Leiden, belum lagi tempat perpustakaan yang ada di Jakarta, Perpustakaan Nasional dan lembaga-lembaga lain. Sangat banyak karya-karya ulama kita itu. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, setelah tadi saya uraikan Syekh Abdul Rauf Singkil yang hidup pada abad ke-17, kemudian Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ini nama-nama para ulama kita itu suka dinisbahkan kepada wilayah ya. Singkil itu adalah wilayah yang ada di Aceh Selatan. Kemudian Falimbani itu adalah ulama yang ada di Palembang, seperti itu. Sangat mudah kita menandakan dari mana asal ulama kita itu. Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, berarti beliau dari Banten, seperti itu. Jadi dinisbahkan kepada wilayah di mana beliau berasal, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini beliau hidup di abad ke-18, 1714 sampai 1832. Nah, beliau juga belajar di Mekah itu selama 30 tahun. Beliau tidak hanya mengajar di Mekah dan Madinah, tapi juga nyebrang ke Yaman, pernah mengajar di sana, kemudian juga menjadi imam besar di Masjidil Haram. Nah, kitab beliau yang paling terkenal itu adalah Sirus Salikin, Hidayatus Salikin. Kitab ini sudah dicetak dan lagi-lagi dicetak di Turki. Ini saya tunjukkan kitabnya ini. Pertama ditulis dengan tangan oleh beliau. Kita bisa baca ini. Musamma hadal kitab musamma Sirus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin. Ini yang tulisan tangan. Kemudian beriring dengan perkembangan waktu lalu dicetak seperti ini. Dicetak. Dan ini bisa ditemukan di Timur Tengah. Lalu dibaguskan seperti ini lagi, lalu seperti ini. Jadi ini tentang Sirus Salikin dan Hidayatus Salikin yang sangat populer di masyarakat. Saya coba melihat ya di wilayah-wilayah yang berkembang, ini Abdul Samad ini ternyata kitab ini masih dipakai oleh para orang tua gitu. Dia ditulis dalam bahasa Melayu gitu. Jadi mudah untuk dibaca. Nanti kita akan uraikan lebih jauh terkait Syekh Abdul Samad ini, karena saya akan merincikan Abdul Samad dulu. Yang lain akan kita bahas secara umum saja, dan insya Allah ada waktu yang lain kita bisa
kupas lebih jauh setiap person dari ulama itu sendiri. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, ini tokoh yang ada di Banten, yang hidup pada abad ke-19. Beliau adalah imam besar di Masjidil Haram, dan mengajar juga di Masjidil Haram. Beliau sangat banyak menulis. Itu hampir 100-an beliau menulis. Di sini saya sebutkan beberapa kitab saja, dan saya kira udah di-share bahan ya oleh Ustaz, yang bisa dibaca ya, kitab beliau itu. Lalu setelah Nawawi Al-Bantani, kita juga bisa melihat di Minangkabau, di Padang. Padang itu juga banyak sekali ulama. Salah satunya adalah Burhanuddin Ulakan. Burhanuddin Ulakan itu adalah murid dari Abdurrauf Al-Fansuri. Abdurrauf Asingkil, bukan. Nanti saya jelaskan kenapa ada Fansur namanya. Abdurrauf Singkil yang lebih dikenal. Itu iya, Abdurrauf Singkil. Kemudian Syekh Burhanuddin Ulakan ya. Selain yang saya sebutkan di sini, di Bapak, di tabel bisa dilihat di tabel kalau mau di-share tabelnya. Nah, itu. Jadi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Kemudian ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Minangkabawi. Nah, ini adalah mereka yang berasal dari Minangkabau. Selain yang saya sebutkan tadi, ada Syekh Burhanuddin Ulakan dan beberapa ulama lain. Nah, ini Syekh ini adalah juga menjadi imam besar di Masjidil Haram, kemudian mencetak ulama-ulama setelah beliau itu. Sebutkan saja misalnya beliau itu pernah belajar dengan Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Syekh Hasim Maksum. Nah, itu tentang Al-Minangkabawi. Lalu ada naskah-naskah atau kitab-kitab ya. Kalau saya sering kitab-kitab lama itu saya sebutkan naskah karena kajian saya manuskrip atau naskah. Naskah itu adalah kitab-kitab para ulama. Lalu ada juga Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Fadani ini lagi-lagi Padang sebenarnya. Jadi lebih ke Sumatera Barat gitu. Jadi kalau Falembani ini Fadani gitu. Padang seperti itu. Jadi ini juga tokoh ulama yang cukup besar, dan beliau itu ini ya di Mekah itu mendirikan madrasah Darul Ulum, kemudian menjadi kepala. Ini luar biasa ulama kita sampai bisa mendirikan madrasah juga di sana. Kemudian di wilayah lain, Bangkalan, Syekh Khalil Bangkalan. Beliau juga imam besar dan menulis kitab yang luar biasa dan menyambungkan antara ulama yang di Mekah kemudian dengan di Nusantara. Ini dari Madura. Hampir seluruh wilayah Nusantara kita punya ulama yang luar biasa. Ini yang Syekh Muhammad Al-Banjari ini di Banjarmasin, di Kalimantan. Nah, beliau juga cukup luar biasa dalam kiprahnya. Tulisan beliau adalah Sabilul Muhtadin. Ini yang kalau di kampung-kampung atau di mana itu masih membaca Sabilul Muhtadin ini. Nah, apa yang unik di dalam karya dari Syekh Arsyad Al-Banjari ini? Kearifan lokal yang beliau ajarkan kepada kita, kemudian ditulis di dalam kitabnya bahwa beliau adalah ahli fikih. Ketika orang meninggal di Banjar itu disarankan untuk membuat peti, bukan satu bilah papan seperti itu. Kenapa? Karena kondisi lokal
di sana adalah berair, tanahnya. Jadi kearifan lokal di sana disarankan membuat peti. Itu di dalam tulisan beliau ditemukan. It's 6 o'clock. Sorry. Jadi itu tokoh-tokoh atau ulama-ulama kita ya yang bisa kita lihat di Nusantara. Kemudian masih banyak lagi sebenarnya kalau mau kita urutkan. Itu mungkin perlu waktu yang panjang nih kita bahas satu persatu. Karena itu saya coba fokus ke satu orang saja dulu supaya kita mengambil intisari dari satu orang ulama, lalu nanti kita coba ke ulama-ulama lain. Nah, Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Saya coba fokus ke Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Mohon maaf, barangkali saya harus menyebutkan juga, tadi saya sempat diskusi dengan Pak Dian, bahwa ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Ini kita jelaskan secara umum aja sebelum masuk ke yang detail. Syekh Yusuf Al-Makassari yang saya tidak tulis di dalam tabel, beliau ini ulama dari Makassar yang rihlahnya itu atau perjalanannya itu tidak hanya ke Mekah, tapi juga ke Sri Lanka. Setelah Sri Lanka, kemudian ke Cape Town. Dan sebelum berangkat itu beliau pernah singgah di Aceh. Kenapa sampai seperti itu gitu? Dan wilayah Sri Lanka, kemudian ke Cape Town itu masih bisa ditemukan jejak beliau, yaitu naskah-naskah juga atau karya-karya beliau yang bisa dibaca oleh pengikutnya sampai hari ini. Beliau itu dibuang oleh Belanda ke Sri Lanka. Ternyata itulah ulama kita ya. Beliau bukannya tambah malah menjadi populer di tempat itu. Lalu dibuang lagi ke Cape Town. Ternyata di sana juga sangat dihormati dan menjadi berkembang ilmunya. Jadi kehebatan ulama kita meskipun dibuang tetap bisa hidup dan malah bisa menyebarkan ajaran agama. Jadi seperti itu Syekh Yusuf Al-Makassari yang kiprahnya itu tidak hanya di Timur Tengah tapi juga di Cape Town, kemudian di wilayah Sri Lanka. Nah, bagaimana dengan Syekh Abdul Samad Al-Palembani? Nah, Syekh Abdul Samad Al-Palembani, sebutkan Palembani, sebenarnya kalau bahasa Arab itu Falimbani gitu ya. Beliau itu 30 tahun di Mekah. Namun selama 30 tahun itu tidak stay di Mekah terus, tapi beliau juga bolak-balik ke Nusantara, ke wilayah Nusantara, kemudian pernah di Thailand, lalu pernah juga di Kedah dan di Nusantara pada umumnya. Kemudian pernah juga mengajar di Yaman seperti saya jelaskan tadi. Di Nusantara yang menarik, beliau itu pernah di Betawi. Bapak Ibu barangkali kenal atau pernah berkunjung ke Masjid Al-Mansur di Jembatan 5. Jadi di situ kalau diperhatikan di masjid itu arah kiblatnya itu agak miring. Tidak seperti masjid biasanya. Yang memang sudah dibentuk. Itu ada sejarahnya ternyata. Bahwa pada abad ke-18, 17 ya dibangun masjid itu, hadir Abdul Samad Al-Palembani, kemudian Arsyad Al-Banjari, kemudian Abdurrahman Al-Misri, Al-Batawi. Ya, ini tokoh ulama kita datang ke Betawi, kemudian singgah di masjid itu. Ternyata setelah dilihat bahwa arah kiblat ini tidak menjurus ke Mekah pada saat itu. Konon ceritanya, ini saya sempat wawancara dengan pemilik zuriat dari Guru Mansur
yang saat itu bahwa Arsyad Al-Banjari membuka beliau kan pakai jubah ya, kemudian melihat arah Mekah itu melalui jubahnya, lalu terlihat tidak lurus, ditemani oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembani dan Al-Misri, itu ketiga ulama ini membetulkan arah kiblat tersebut sehingga terjadi agak miring. Kalau diperhatikan di Masjid Al-Mansur itu di Jembatan 5 ada seperti itu. Itu sejarahnya. Nah, ternyata para ulama ini tidak hanya membetulkan arah kiblat saja pasti dan memberikan wejangan ataupun ilmu pengetahuan yang bisa diambil oleh masyarakat setempat. Kita kenal bahwa Syekh Abdul Samad ini beliau adalah ulama yang cukup tegas ya, toleran, moderat, dan juga menganut ajaran tarekat Samaniyah. Nah, ini berkembang di Betawi, tarekat Saman ini berkembang. Saya menduga bahwa ini erat hubungannya dengan apa yang diajarkan Abdul Samad. Ternyata setelah kita teliti, setelah kita lihat, itu ajaran-ajaran Abdul Samad dalam yang dituangkan ke dalam tulisannya itu ada koneksi gitu ya, ada koneksi. Nah, salah satu karya Abdul Samad tentang ini tentang tarekat Samaniyah, bagaimana wiridnya itu di sini adalah Ratib Isya ya, Bikaifiyatil Masyhur. Ini adalah tulisan tangan beliau yang saya temukan di Palembang yang dikoleksikan oleh Kemas Andi Syarifuddin di Palembang. Ini mengajarkan tentang bagaimana cara berzikir menurut tarekat Samaniyah seperti itu. Sebenarnya setelah saya baca itu tidak jauh-jauh amat apa yang kita zikir dengan sehari-hari ya, itu tentang tarekat Samaniyah. Jadi ini buktinya bahwa salah satu tulisan tangan beliau. Ini kumpulan kitab ini dinamakan Urwatul Wusqa. Sebenarnya ada tiga teks di dalam kumpulan kitab ini. Salah satunya adalah ini. Yang pertama adalah tentang Ratib Saman khusus, kemudian Ratib Isya, dan ada lagi teks yang lain. Jadi kalau naskah klasik atau kuno atau manuskrip itu kadang-kadang satu bundel itu ada beberapa kitab, ada beberapa teks seperti itu. Baik, lalu kita lanjut lagi. Selain barangkali di catatan yang saya kirim itu juga ada karya-karya dari Abdul Rauf Al-Mansuri itu seperti Zuhratul Murid fi bayani kalimah tauhid, Risalah fi bayani asbab muharramat an-nikah, dan banyak lagi. Kemudian satu kitab yaitu Nasihatul Muslimin, itu kitab yang cukup populer selain Sirrus Salikin yang pernah saya tunjukkan tadi. Itu ditulis ulang atau diadop oleh orang Aceh gitu. Jadi dibuat dalam bentuk bahasa Aceh. Jadi penyebarannya seperti itu. Sehingga di Aceh itu dinamakan dengan Hikayat Perang Sabi. Jadi nasihat urang perang. Jadi karena di dalam cerita ini bahwa bagaimana berjihad melawan Belanda untuk Nasihatul Muslimin ini ya, bahwa tidak ada kompromi kalau untuk penjajah seperti itu. Kemudian itu perkembangan ya kitab-kitab beliau ya. Lalu di dalam Zuhratul Murid beliau menjelaskan bahwa sama seperti Abdul Rauf Singkel tadi yang saya sebutkan, kita tidak boleh mengklaim orang sembarangan tanpa melihat latar belakangnya. Jadi kehidupan
kerukunan, kemudian toleransi itu yang dibangun oleh Abdus Samad Al-Palembani. Gitu. Kemudian ada salah satu kitab yaitu Ajaibul Qulub. Ajaibul Qulub ini ditulis oleh ulama Padang. Ini Ajaibul Qulub. Ini judulnya. Babul Awal fi Ajaibul Qulub, fi Ajaibil Qalbi, gitu ya. Jadi kitab ini ditulis oleh ulama Padang, tapi dia mengadop dari kitab Sirus Salikin, bagian bab dari Sirus Salikin karya Abdus Samad ditulis ulang seperti ini. Jadi kepopularitasnya sampai seperti ini. Di sini dijelaskan bagaimana menjaga hati supaya hati itu tidak terpengaruh oleh duniawi. Jadi memulai sesuatu itu dari hati. Kalau hatinya baik, maka baiklah yang lainnya. Jadi di sini diuraikan di dalam Ajaibul Qulub ini bagaimana keajaiban sebuah hati itu ya. Kalau dia benar, maka benarlah yang lain. Maka hatilah yang perlu dibentuk terlebih dahulu. Nah, ini adalah bagian dari Sirus Salikin yang dijelaskan oleh Abdus Samad Al-Palembani. Ini adalah bahasa Melayu yang mudah dibaca, saya kira ya. Bermula bab yang pertama pada menyatakan yang ajib-ajib yang di dalam hati. Barangkali terlihat ya, Bapak Ibu. Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih mudah dibaca ini karena abad ke-19 barangkali. Kemudian yang merah ini adalah bahasa Arab. Inna fi jasadi ibnu Adam dan seterusnya. Seperti itu. Kalau dari Melayu saya kira bisa baca ini. Mudah ya untuk menggali ilmu-ilmu yang masih ada di dalam naskah klasik atau naskah kuno atau disebut dengan manuskrip seperti itu. Baik, Bapak Ibu, para orang tua kami yang dirahmati Allah, tentang Abdus Samad ini perkembangannya sangat luar biasa. Dia ajaran beliau itu yang berkembang hingga saat ini itu tidak hanya dari sisi kitab yang masih dipakai oleh masyarakat sekarang, tapi juga dirubah ke dalam bentuk seni. Jadi saya menemukan tarekat bacaan zikir Saman itu di Banten. Mungkin pernah dengar Bapak Ibu seni beluk zikir Saman di wilayah Pandeglang. Mereka udah mengalihkan, mentransformasikan ke dalam bentuk tradisi seni, dan itu menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Lain lagi dengan di Aceh ada tari Saman dan sebagainya. Jadi dari tokoh ini kemudian karena sesuai. Kalau nggak sesuai nggak akan berkembang seperti ini. Karena sesuai dengan tradisi kita, lalu sesuai dengan hasrat dan yang menjadi pikiran kita sehingga kita bisa menerimanya. Nah, bacaan kitab Abdus Samad yang saya bilang Sirus Salikin itu masih dibaca oleh orang tua yang kalau di Aceh itu dibaca oleh orang-orang tua. Kenapa? Karena mudah membaca bahasa Melayu yang tadi salah satu contohnya yang saya sebutkan. Kalau untuk santri itu kitab ini dijadikan sebagai level pertama gitu. Karena santri di Aceh itu sudah diberikan kitab Arab gitu ya. Kitab Arab seperti I'anatul Thalibin, Baijuri, seperti itu. Jadi lebih ke kitab Arab. Nah, kalau kitab-kitab Melayu itu diberikan kepada orang tua. Akhirnya kenapa? Pengetahuannya itu menjadi mudah ya, artinya mudah diserap, lalu apa yang ada dalam Sirus Salikin itu yang diamalkan. Seperti itu. Nah, ini di beberapa tempat yang lain seperti di Sumatera Utara, kemudian Riau dan
Bahkan di Ternate itu sempat saya lihat juga berkembang ajaran-ajaran ini. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa para ulama kita telah sangat banyak berbuat untuk umat, untuk menyatukan umat, kemudian mensejahterakan umat dari sisilah batinnya ya pastinya ya, sehingga kehidupannya dapat lebih hidup lebih baik dan mengurangi kesenjangan-kesenjangan. Dan mungkin ini yang harus kita contohkan di masa sekarang. Kita coba kembali ke masa lalu, membuka kembali kitab-kitab yang diajarkan oleh para leluhur kita. Kalau bahasa Arab barangkali agak sulit kalau memang kita nggak ada dasar, tapi bahasa Melayu atau bahasa Arab Pegon ada loh tulisan yang untuk khusus Jawa itu ditulis dalam bahasa Arab kemudian dibaca dalam bahasa Jawa. Itu mudah dipahami. Barangkali ya kalau kita memang bahasa ibu kita bahasa Jawa seperti itu. Dengan membaca itu insya Allah mudah diserap. Nah, salah satu ulama di Jawa itu yang datang dari luar barangkali Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, yang datang dari Uzbekistan, dari Samarkand. Nah, ini di Jawa ditemukan kitab Samarkandi, dirubah gitu. Asmarakandi namanya, bukan Samarkand lagi. Jadi sudah Asmarakandi seperti itu. Itu juga bisa kita kaji lebih jauh nanti tentang bagaimana Wali Songo itu sunan-sunan yang mengajarkan ilmu kepada umatnya. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaat ya dari dari apa yang kita bicarakan, dan mudah-mudahan kita bisa mengkaji itu. Saya menikmati mengkaji kitab-kitab kuno itu, meskipun nanti kadang-kadang ada orang yang nyeletuk ini jangan-jangan orang-orangnya juga sudah kuno seperti itu. Biarin saja. Yang penting kita dapat membaca kitab-kitab lama seperti itu, dan kita coba menghayati apa yang ada di dalamnya. Dan kalau bisa mengamalkan itu sangat bagus, saya kira. Demikian Pak Bu Habibah, Mbak Habibah, akhirnya hanya kepada Allah juga kita memohon agar semua urusan kita menjadi mudah ya, kemudian dibukakan pintu kebajikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, dan pintu kesehatan serta keselamatan bagi kita semua. Ini yang sangat kita harapkan. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Faryati. Masya Allah, luar biasa ya khazanah ilmu pengetahuan yang baru, terutama bagi saya sendiri. Dan Masya Allah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Namun sebelum itu, saya ucapkan dulu selamat bergabung kepada Ibu Ketua PKK Kelurahan Pondok Pinang, Ibu Nurul Zarina. Dan setelah ini juga ada beberapa pengumuman terlebih dahulu yang perkenankan saya untuk sampaikan. Ya, selamat datang Ibu Nurul. Lalu untuk pengumuman, yang pertama terkait kajian esok pagi, dan insya Allah esok pagi hari Ahad, seperti biasa kami akan laksanakan kembali kajian rutin ba'da subuh. Insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Rusli Hasbi LCMA, melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah di ayat 269 sampai 272. Insya Allah akan dimulai pukul 5.30 dan kemudian akan dilanjutkan nantinya dengan tur ke salah satu kota di bagian Jerman, yaitu kota Hamburg, dan akan dibersamai oleh konjen RI bagian Hamburg. Dan di sana kita dapat berkomunikasi langsung dengan Muslim Indonesia dan Muslim Jerman. Masya Allah.
Kemudian kami sampaikan yang berikutnya, alhamdulillah, bahwa baksos sembako tahap 5 telah kami laksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dengan membagikan 150 paket sembako dengan total nilai bantuan 22 juta rupiah yang dibagikan kepada para petugas kebersihan, petugas parkir, petugas pemulia jenazah, petugas keamanan, para pedagang, jamaah, dan warga di sekitar Masjid Raya Pondok Indah. Kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam baksos ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah yang membalas sedekah Bapak dan Ibu sekalian dengan pahala yang berlipat ganda. Jazakumullah khairan katsiran. Lalu tentunya kami juga membuka bantuan sembako tahap 6 yang insya Allah akan dilaksanakan pada pertengahan bulan November 2020. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami mengajak kembali jamaah untuk berpartisipasi dalam kegiatan baksos ini, khususnya untuk ribuan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dan caranya, untuk donasi sembako maupun donasi dakwah dapat langsung menghubungi kepada Bapak Bendahara kami, Bapak Irwan Prima Aditya, di nomor HP yang sudah tertera di layar di 0811 828 246, atau dapat transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Untuk pengumuman berikutnya, kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan pada bulan Desember, yaitu kajian bedah Iqra yang akan dibersamai oleh Ustadz Uci. Dan untuk kegiatan terdekat yang insya Allah akan dilaksanakan bulan November ini, tanggal 22, yaitu Classical Training Online, yaitu menulis huruf Arab dan Al-Quran. Dan ini nanti untuk pendaftarannya bisa langsung kirimkan tulis Arab dan kirim ke nomor yang sudah tertera di 08 11 17 30 11 4. Dan begitu pula untuk kajian bedah Iqra. Dan ini kajian bedah Iqra yang batch 2, batch yang terdekat saat ini, yaitu untuk tahsin tilawah Al-Quran yang diadakan pada 15 November 2020. Dan ini kami undang Bapak dan Ibu jamaah untuk dapat mengikuti agenda tersebut, yaitu sharing session pendalaman aplikasi hukum tajwid dengan metode Iqra, Masya Allah. Baik, kemudian kami lanjutkan ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya-jawab. Di sini saya akan membacakan dulu pertanyaan yang pertama yang masuk dalam kolom chat dari Bapak Edi Sulaksono. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana sih peran-peran Wali Songo di Pulau Jawa dalam penyebaran agama Islam di Jawa, dan apakah mereka itu juga tergolong sebagai syekh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah, dapat langsung dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih Mbak Habibah. Pertanyaan yang sangat menarik, Ustadz siapa namanya? Bapak Edi. Oh, Bapak Edi, ya Bapak Edi. Jadi terkait dengan istilah barangkali ini ya, ke syekh, apakah beliau para wali songo ini bisa dikategorikan ke dalam syekh? Mungkin begini, kita kalau melihat dari istilah itu dari satu tempat ke tempat yang lain itu berbeda-beda. Ketika untuk Wali Songo itu berada di Jawa. Nah, di Jawa itu lebih dikenal dengan Sunan ya. Sunan. Jadi singkatan dari Susuhunan gitu ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang menyebarkan ajaran Islam ke Pulau Jawa. Nah, disebutlah untuk wilayah Jawa itu Sunan Kalijaga, Sunan Gresik, kan seperti itu. Nah, di tempat lain, para mubalik ini, atau para penyebar ajaran Islam, disebutkan sebagai syekh, gitu. Nah, yang biasa disebut syekh itu yang populer bagi kita seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, kan seperti itu. Kemudian ada juga yang menyebutkan kiai, ya kan? Misalnya yang populer dengan kiai itu Kiai Haji Rifai Salak,
kan kiai seperti itu. Itu contoh, dan banyak lagi kiai-kiai lain. Nah, kalau di Aceh itu nggak dikenal kiai. Nah, malah tengku kan seperti itu. Nah, ada juga tuan guru. Nah, tuan guru itu ada di Padang atau Sumatera Barat. Jadi penyebutan untuk para ulama, penyebar atau pendakwah ajaran agama Islam itu bermacam-macam sesuai dengan ini ya, sesuai dengan wilayah atau kearifan lokal yang di wilayah itu seperti apa, itu yang dimunculkan seperti itu. Tentu mereka itu Wali Songo ini sangat berperan dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa terutama. Dan mereka kan kita tahu bahwa cara penyebaran Islam di Jawa itu sangat apa ya, sangat damai gitu ya, adaptif. Tidak langsung oh ini harus begini, tidak seperti itu. Malah menerima juga tradisi lama sehingga pelan-pelan dan semuanya berjalan damai seperti itu. Itu memang sudah apa ya, sudah menjadi kayak semacam ikon dari para ulama bahwa ayo kita berdamai, semacam kayak gitu, diajak kita untuk berdamai seperti itu. Ya, saya kira begitu, Mbak Habibah. Ada lagi? Luar biasa ya, teladan dakwah yang luar biasa dari para wali songo kita. Dan berikut ini juga ada pertanyaan Ustazah dari Mas Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, melanjuti pertanyaan sebelumnya. Nah, ini terkait Siti Jenar. Apakah Siti Jenar itu juga termasuk ulama Nusantara? Mohon penjelasannya Ustazah, terima kasih. Iya, Siti Jenar ya. Baik, Ustadz, terima kasih. Ustadz Bibin ya, Bibin. Bibin ya. Ya, Syekh Siti Jenar ini sangat terkenal ini. Kalau kita baca buku ini beliau juga cukup terkenal. Siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar itu ya? Kalau kita baca beliau itu merupakan tokoh sebenarnya. Jadi lebih ke tasawufnya seperti itu. Jadi beliau itu banyak mengajarkan umat itu untuk berada dari mengajarkan tentang tasawufnya kalau bahasa Islamnya, kalau bahasa kita itu ke mistik ya, tapi mistiknya dalam tanda petik itu Islam, tasawuf seperti itu. Jadi beliau itu sebenarnya sejauh saya tahu siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar, itu orang tokoh yang mengajarkan kita atau menyebarkan ajaran tasawuf sebenarnya. Jadi lebih ke sana. Meskipun bahasanya namanya Jenar gitu ya, saya nggak tahu kalau Jenar bahasa Jawa saya nggak begitu paham karena saya bukan orang Jawa. Jadi ini juga bisa kita lihat nanti tentang makna dari Jenar itu apa sebenarnya. Yang jelas beliau itu adalah tokoh tasawuf seperti itu ya, Mbak. Mungkin ada yang ya, mungkin yang berikutnya kami undang untuk jamaah yang ingin bertanya lewat berinteraksi langsung. Di sini sudah ada Bapak Mirwan yang mengangkat tangan. Dipersilahkan kepada Bapak Mirwan untuk unmute ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya lihat tadi begitu banyaknya ulama-ulama kita yang berkiprah di Arab Saudi sana. Yes. Jadi kelihatan di sini bahwa ulama-ulama kita itu selain alim dan membuat buku ya untuk menyebarkan agama Islam ini. Belakangan ini kita lihat dari Indonesia satu nama pun tidak ada lagi di Arab Saudi sana. Artinya pendidikan agama Islam di Indonesia ini menurun. Masa dulu kakek-kakek kita begitu susahnya sebelum merdeka dihalang-halangi Belanda, tapi masih bisa ke sana berkiprah. Sementara sekarang kita sudah merdeka, ya, tidak satu pun ulama kita yang terkenal yang jadi imam di Masjid Al-Haram di sana.
Malah di sini sepertinya yang diributkan hanya pertengkaran-pertengkaran antar golongan. Mulai dari Salafi, mulai dari Muhammadiyah, mulai dari NU, yang begini-begini saja. Artinya mundur cara berpikir kita. Kebetulan saya dari daerah Aceh, dari Singkil, yang Ustazah bilang tadi, Abdurrauf Al-Singkili, itu dari kampung saya. Saya lihat memang, di kampung saya pun sekarang nggak ada lagi seperti itu. Menurun. Padahal Nabi Muhammad mengatakan, kalau dalam hidup ini kita harus bertambah. Ya, orang yang tetap saja pun itu dianggap merugi, apalagi kurang daripada yang dulu. Artinya ini kita termasuk bukan merugi lagi, ya, tapi di atas itu karena ketidakmampuan kita untuk maju ke depan. Nah, kira-kira Ustazah, apa yang harus kita lakukan supaya ulama-ulama kita seperti yang dulu harusnya, lebih maju dari yang dulu, bukan lebih tidak tidak terkenal, malah bisa dilecehkan ulama kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Habibah langsung? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ustadz Irwan, ini luar biasa diskusinya. Berarti kita satu kampung ya Pak ya, untuk satu golongan. Itu dia. Ya. Luar biasa ini bisa ketemu di virtual yang tidak kita duga-duga. Alhamdulillah. Jadi saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Irwan barusan. Memang apa ya, kalau kita melihat sekarang itu sepertinya memang kita harus kembali melihat kembali apa yang telah diperbuat oleh para ulama kita. Nah, ini tak ubahnya kita ini semacam apa yang disebutkan oleh Rasulullah, Muslim banyak, tapi kita seperti buih gitu. Nah, iya. Itu. Jadi masih mending kalau kita sadar. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita coba berpikir bagaimana caranya supaya kita tidak bertentangan antara satu sama lain, tapi bersatu. Kita harus bertentangan yang berbeda pendapat lah, yang apa ya sekarang itu punya pandangan misalnya nih Ustadz, masalah kecil, masalah salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu kita bertengkar dengan itu. Ada yang mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Nggak pakai Sayyidina. Jadi gara-gara Sayyidina itu bisa bencok kepala. Itu padahal kenapa harus seperti itu? Padahal dua-duanya boleh. Kan gitu. Gampang sebenarnya hidup ini ya. Tanpa kita harus berantem antara sesama sehingga kita jadi buih, nggak kuat. Ketika kita bersatu, ada perbedaan sedikit, dibiarkan saja. Yang penting kita bersatu. Insya Allah dengan kebersatuan itu makanya kita umat Islam menjadi kuat. Nah, masalah saya jadi ketawa sendiri masalah Sayyidina jadi harus berantem seperti ini kan seperti itu. Sebenarnya kalau Sayyidina itu kan tergantung kita. Saya mau memuliakan Nabi saya dengan Sayyidina. Betul. Tidak ada yang salah. Ketika saya mau Muhammad aja, saya lebih tenang. Ya silakan. Tidak ada masalah sama sekali. Itu hal yang kecil ya Ustadz ya. Artinya hal-hal yang berbeda tidak prinsip itu mari kita abaikan, lalu kita bersatu. Nah, dengan bersatu itu kita akhirnya mencoba untuk membangun lagi gitu. Dengan melihat sejarah pastinya. Yang tadi kita sudah membuka lembaran sejarah sedikit. Nah, dengan berpedoman kepada sejarah kita nggak hilang jejak gitu, nggak hilang tempat berpijak gitu ya. Dengan melihat bagaimana belakang itu orang sebelum kita itu sangat hebat berjuang meskipun disingkirkan tetap aja eksis. Kenapa kita seperti disebutkan tadi nggak bisa seperti itu?
Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama sekali kalau menurut saya ya kita buka lagi apa yang sudah diajarkan oleh para leluhur kita, ulama-ulama kita. Ayo, meskipun bahasanya sulit, kita baca bareng-bareng gitu. Nah, dengan membaca kembali itu akan ada inspirasi, akan tumbuh inspirasi saya kira. Ya, kita melihat kertas yang kumal tadi, yang kuno tadi itu saja sudah menjadi terharu kita, subhanallah. Itu sajalah kita coba lihat saja. Kemudian tulisannya, tulisan tangan loh, mereka tulis satu-satu, nggak mengetik. Kalau sekarang kan udah mudah. Coba kita sampai kembali. Mungkin bagus kita baca ulang. Kalau bosan dengan baca sendiri, ayo baca rame-rame kan gitu. Baca rame-rame, kemudian saling memberikan semangat, inspirasi. Insya Allah kita bisa tambah paling tidak ya mengikuti sedikit lah, jangan sampai hilang sama sekali. Kemudian itu satu langkah menurut saya yang bisa kita lakukan, itu membaca ulang kitab-kitab lama, lalu menemukan inspirasi kembali. Yang kedua, karena ini kondisi kita sudah online, sudah semuanya virtual, lalu teknologinya juga cukup canggih, itu kitab-kitab yang lama itu tidak lagi kita pegang dengan fisik. Kalau bisa ngelihat fisik itu lebih bagus. Kami di Kementerian Agama itu sudah mendigital naskah-naskah ini. Sebutkan kitab ya. Nanti saya share link yang bisa dibuka satu halaman per satu halaman. Jadi bisa dibaca langsung gitu. Kitab-kitab ini baik itu kitab Jawa, kitab dalam bahasa Betawi, dalam bahasa Melayu, bahasa Arab itu ada. Kemudian itu langkah kedua. Langkah ketiga, barangkali ini yang perlu kita usulkan ya, supaya apa yang diajarkan oleh ulama kita itu dapat hidup kembali. Itu di dalam handphone itu sebaiknya itu jadi aplikasi gitu, mudah kita melihat gitu loh, dan dibuat seperti komik sehingga menarik gitu. Jadi itu salah satu jalan keluar bagi generasi milenial terutama. Mereka harus mencintai, harus tahu apa isi ajaran ulama kita pada masa lampau, supaya ini kalau tadi baca-baca itu barangkali untuk level generasi sebelum Z ya apa ya. Jadi kalau generasi milenial mungkin lebih kepada aplikasi-aplikasi seperti itu yang menjadi menarik. Jadi itu beberapa choice yang bisa kita lakukan dan masih ada lagi hal-hal yang lain sehingga kita tumbuh semangat lah. Paling tidak semangat kita jadi hidup kembali untuk melihat itu. Nah, ini yang saya rasakan ketika saya bergelut dengan manuskrip ini, kitab-kitab lama. Kebetulan saya fokusnya ke kitab-kitab lama, bukan ke lembaran-lembaran, karena jenis manuskrip ini banyak. Ada lembaran tanah, ada lembaran utang, piutang, kemudian surat-suratan, banyak sekali. Jadi saya fokus kepada keagamaan dalam kitab-kitab dan segala macam. Ada unsur-unsur yang menarik begitu di dalam kitab-kitab itu ditemui. Itu pengalaman ya, nge-share pengalaman gitu. Baik, Mbak Habibah, kami kembalikan. Masya Allah, luar biasa. Semakin menarik diskusinya nih Ustazah. Ini kebetulan juga sudah ada tiga pertanyaan berikutnya. Yang pertama dari Bapak Rivian, kami persilahkan untuk dapat berinteraksi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Izin bertanya, ini pembahasan yang menarik terkait manuskrip. Yang saya rasa itu begini saja. Kita bicara manuskrip itu berarti penemuan-penemuan di masa lampau dan penulisnya ini sudah wafat. Tapi kita masih bisa menemukan kitab-kitab yang diterbitkan oleh suatu penerbit, baik penerbit itu mungkin ada di Timur Tengah maupun di Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana proses penerbitan dari sebuah manuskrip menjadi sebuah kitab yang bisa diperjualbelikan, yang kita ini
sampai hari ini masih bisa gitu menemukannya, membelinya dari suatu penerbit. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Pak Habibah. Oke, baik. Ya, Pak Ridwan. Ya, terima kasih pertanyaannya, sangat menarik. Berbicara manuskrip memang nggak habis-habisnya ya, meskipun kuno gitu, tapi menarik gitu. Ya, ini ya apa hal yang uniknya di sini, karena bagi mereka yang tidak tahu manuskrip, ini saya ada apa beberapa manuskrip yang dibagikan. Ngapain aja tuh ngelihat kitab-kitab yang udah kuno, nggak ada interest gitu loh. Itu. Tapi bagi kita itu, bagi yang ingin belajar itu ada hal yang menarik dari situ. Memang apa ya, manuskrip ini memang sudah lama dan masih bisa ditemui di banyak tempat. Ini saya menjelaskan sedikit, nanti masuk kepada proses penerbitan barangkali ya. Di masyarakat kita, di Nusantara ini, di Indonesia khususnya, itu masih menyimpan di desa-desa ya, di wilayah-wilayah agak terpencil itu, dan malah di Betawi juga, nanti bisa saya tunjukkan wilayah-wilayah mana yang masih menyimpan manuskrip seperti itu. Mereka itu masih menyimpan. Ada 3 alasan menyimpannya itu. Pertama, warisan leluhur. Mereka sangat menjaganya karena itu sakral. Dan sulit mendapatkan, kadang-kadang kami itu ketika mendapatkan ingin mendapatkan manuskrip itu sangat sulit, karena mereka menganggap hal yang sakral dan itu tidak boleh diberikan ke sembarang orang. Gitu. Yang kedua, menyimpan karena senang, koleksi seperti itu. Dan yang ketiga, ini yang bahaya. Ketiga, mengoleksi untuk dijual. Itu sangat bahaya. Kenapa? Karena warisan kita kalau sudah dijual itu sudah tidak ada lagi di tempat kita, kan gitu logikanya. Nah, siapa yang membeli? Ada loh, dan mereka sangat banyak uangnya, terutama tetangga kita. Ini saya biar kita tahu, dan kalau ada yang di dalam masyarakat nanti ada yang berjual belikan, tolong dijaga, jangan sampai terjual gitu. Setidaknya dia menyimpan, atau kalau tidak sanggup ya ke perpusnas, kan seperti itu tempat penyimpanannya. Yang beli naskah kita itu adalah Malaysia, kemudian Brunei. Mereka cukup banyak uangnya. Kenapa mereka beli? Mereka ingin menjadikan negara mereka itu sebagai negara yang negara yang cukup besar dalam hal manuskrip ini. Mereka akan menjadi populer dengan adanya warisan-warisan leluhur. Itu tujuannya. Jadi saya ke Brunei itu kasihan, saya melihat diri saya sendiri, ya Allah, kenapa dibawa manuskrip saya? Kita nggak bisa berbuat apa-apa karena mereka lebih banyak uangnya, kan gitu. Ketika kita mau tahan, sanggup nggak bersanding dengan mereka? Jalan keluarnya adalah dengan cara memberikan pengertian kepada pemilik naskah ini atau yang mengoleksi. Tolong, ini warisan kita, warisan leluhur kita. Jangan dibiarkan keluar. Paling tidak keep di kita, atau kalau nggak sanggup ada negara yang mengurusinya, seperti museum atau perpusnas atau apa gitu. Karena dengan ini anak cucu kita nanti dan berapa generasi berikutnya itu akan bisa melihat lagi. Nah, kalau udah dijual apalagi, kan seperti itu. Kemudian ini terkait dengan manuskrip ya, sama-sama kita menjaganya supaya ada sehingga kami, salah satu jalan keluar yang kami lakukan di Kemenak itu adalah untuk menyelamatkan manuskrip ini sebelum hilang adalah mendigitalnya, lalu kita publish. Nah, ini nanti saya tulis di webnya itu di chat aja ya, saya tulis nanti. Sebentar ya, nanti akan saya tulis webnya yang bisa dibaca oleh siapapun seperti itu.
Nah, kadang-kadang ketika itu dianggap sakral, kita nggak bisa mempublishnya. Jangan hanya mempublish, memfotonya juga nggak bisa karena mereka ada apa ya, yang mengganjal mereka ini nggak bisa dipakai untuk macam-macam alasan mereka itu. Ini agak sulit memang. Sementara penjagaan, nah itu dari sisi apa penjagaan manuskrip, dari sisi penjualan tadi ya. Kemudian kondisi manuskrip ini harus punya pengetahuan untuk menjaganya, karena kan sebuah kertas itu kan apa ya, kertas klasik itu dari Eropa loh, ya pada umumnya itu dari Eropa. Lalu dia itu paling banyak asamnya sehingga mudah hancur. Nah, dia harus dikurangi asam menjadi basa kan gitu. Nah, ini kalau nggak ada pengetahuan tentang itu kan agak rumit. Akhirnya dia mudah rusak. Nah, itu harus dikurangi asamnya menjadi netral antara basa dan asam. Kemudian ketika dia menjadi asam, ini tulisannya itu apa? Jatuh ke bawah. Yang bisa diangkat cuma kertasnya doang. Kan hancur juga namanya ya. Ya, itu sisi kehancuran alamiahnya gitu loh. Jadi harus ada pengetahuan tentang itu. Jadi kami kadang-kadang berpikir juga ini harus ada workshop untuk para penyelamat naskah atau penyimpan naskah untuk setidaknya tahu cara merawatnya. Nah, itu dari sisi lain yang membuat hancurnya manuskrip. Tapi sekarang Perpusnas itu sudah punya apa usaha-usaha lah untuk menjaga manuskrip itu. Kemudian beberapa museum juga. Tapi kan semua kita harus turun tangan karena tidak semua apa sudut bisa terjangkau kadang-kadang kan gitu. Nah di Betawi ini juga masih ada yang menyimpan naskah ini. Kalau pernah ke pesantren Al-Fakhriyah, itu di sana juga ada naskah sebenarnya. Itu dari leluhur Habib bin Jindan kalau nggak salah saya ya. Kita pernah masuk ke sana dan melihat tulisan tangannya. Itu luar biasa di sana. Itu salah satunya. Belum lagi di beberapa tempat lain. Nah, cuman mereka ya seperti itu juga. Kadang karena pemiliknya adalah keturunannya, jadi di keep, tidak boleh dipublish dan sebagainya. Tapi di digital boleh, cuman nggak boleh dipublish seperti itu. Jadi kadang-kadang lika-liku dinamika yang kita alami itu macam-macam seperti itu. Kemudian dalam proses penerbitan sebuah manuskrip itu seperti saya tunjukkan tadi yang ada sirusalikin misalnya ya. Sirusalikin itu dicetak ulang, ditulis ulang bukan dalam tulisan tangan lagi, tapi udah dicetak. Inilah ketekunan. Ya, ketekunan. Boleh lanjut, Pak? Ketekunan para penyalin untuk kemudian dicetak, lalu diproses, kemudian diterbitkan. Ini yang heran saya itu manuskrip Sirusalikin itu bisa diterbitkan di Turki. Itu luar biasa. Belum lagi yang terjemahan Al-Mustafid tadi ya, itu masih diedarkan sampai sekarang. Pada zaman dahulu itu di Surabaya ada juga penerbit sebenarnya. Saya lupa nama penerbitnya itu masa awal-awal kemerdekaan. Saya lupa namanya. Itu mereka menerbitkan kitab-kitab masa lampau gitu. Jadi memang tidak hanya di luar, tapi di dalam juga diterbitkan. Jadi prosesnya seperti itu, ditulis ulang. Atau kalau di copy itu jarang ya, ada juga yang mengcopy. Cuman kadang-kadang rajin gitu orang-orang menulis ulang dengan cara mengketik. Kalau sekarang ini, kalau dulu sih disalin ulang, sehingga manuskrip itu kadang-kadang dari manuskrip asli kita temukan beberapa salinan seperti itu, ya. Salinan yang kadang-kadang kalau ditulis tangan itu ada bedanya karena kreatif gitu atau apa. Nah, kalau dicetak atau diketik itu barangkali bisa langsung ya mengadop keseluruhan, tapi ketika tulis tangan kadang-kadang ada ketinggalan alif lah, ketinggalan apa. Ini kerajinan para santri ya, kalau saya bilang kan para ulama kita punya murid kemudian ditulis ulang.
atau bahasa kami itu disalin. Kalau yang menulis itu adalah pengarangnya, lalu setelah itu disalin ulang oleh para santrinya. Jadi seperti itu Mas Pak Rifian. Terima kasih. Barangkali ada yang lain? Pak Sujono ya? Iya, ini untuk Pak Rifian sudah terjawab ya insya Allah ya. Dan ya semoga kita dapat menjaga dokumen kita ya, menjaga dalam baik dalam warisan kita maupun dalam semangat dari kiprah-kiprah dan dari generasi penerus kita. Ini berikutnya ada Pak Jono yang ingin bertanya, berinteraksi langsung. Boleh dipersilakan kepada Pak Jono. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini tentang Ustazah. Jadi kitab-kitab yang ditunjukkan tadi kelihatannya kebanyakan tentang tasawuf dan akidah kelihatannya ya gitu ya. Yang bagaimana tentang kitab-kitab fikih yang apakah ada juga diterbitkan ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama Nusantara? Yang pertama. Yang kedua, apakah ada ulama-ulama Nusantara ini yang hidup zaman Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki zaman-zaman itu? Apa ada itu yang ulama-ulama Nusantara ini? Itu aja mungkin Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono. Memang yang saya tunjukkan tadi itu kayak Tambihul Masyi itu tentang tasawuf ya. Lalu Tarjuman Al-Mustafid itu tentang tafsir, Sirus Salikin juga seperti itu. Nah, sebenarnya kitab-kitab lain itu banyak, yang sudah diterbitkan juga banyak. Contohnya Sabilul Muhtadin, yang nama kitabnya itu tercatat di graf yang turun itu ya, yang dalam tabel itu ada Syekh Arsyad Al-Banjari. Itu juga cukup populer kitab itu dan sudah dicetak. Gitu. Kemudian ada beberapa kitab lain yang tentang fikih itu malah ada beberapa ya, ada banyak. Kayak Tambihul Ghafilin. Kemudian apalagi ya, kalau yang dicetak itu kitab 8 ya, kitab 8 itu ada di Aceh sebenarnya, itu juga sudah dicetak. Sabilul Muhtadin saya kira ini yang bisa kita lacak di internet, itu sudah ada yang terbit dan banyak bisa kita baca tentang hukum fikih pelaksanaan syariat ya, hal-hal yang harus kita lakukan dalam sehari-hari itu sebagaimana hukumnya kan gitu ya. Itu yang pertama sebenarnya, ilmu yang pertama yang harus kita amalkan itu, baru meningkat ke tasawuf kan seperti itu. Jadi perbaikan dulu sholat kita sudah benar dan segala macam, kemudian baru meningkat ke ajaran tasawuf dan sebagainya. Baik, kemudian yang kedua tadi apa ya Pak ya? Saya jadi ulama kita zaman itu, ulama Nusantara pada zaman Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi ya. Ada nggak ulama yang Nusantara yang zaman itu? Ya, saya kira ada pasti ya. Sekarang Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali, itu kan setelah Nabi ya. Setelah Nabi beliau. Nah, Islam masuk ke Nusantara itu hampir bersamaan dengan waktu Nabi ada, seperti itu. Zaman Muawiyah itu sudah masuk ke Nusantara. Nah, dari situ kan mulai masuk Islam, kemudian diadop oleh masyarakat setempat dan mencetak para ulama. Sebut saja misalnya di abad ke-14 dan 15, itu yang Maulana Malik Ibrahim di di Jawa, di Gresik itu. Itu beliau sudah mulai mengajarkan Islam ya di Nusantara ini. Kemudian begitu juga dengan sunan-sunan lain seperti itu. Jadi Islam masuk ke Nusantara itu jauh sudah sangat lama, dan masa Nabi hidup itu sudah ada kontak ke Nusantara seperti itu. Kemudian setelah itu tentu masa Muawiyah, lalu masa Abbasiyah, lalu ada masa
para ulama kita, imam-imam kita, itu saya kira sudah mereka belajar ke para imam-imam kita. Dan menurut apa yang kita baca, kita dengarkan bahwa para ulama kita itu sangat pintar-pintar, ya, sangat pintar. Lalu apa yang diajarkan itu kayaknya lengket semua ya kali ya, sehingga cepat mereka menjadi ulama, kemudian berkembang lagi dan berkembang lagi seperti itu. Jadi itu yang bisa saya jawab, Bapak. Barangkali nanti kita bisa lihat secara detail tentang oh si ulama ini hidup di tahun ini di tahun berapa. Nanti bisa kita jajarin sebenarnya itu kalau kita mau lebih detail kan gitu, mau lebih akurat tahun-tahunnya. Misalnya Imam Bukhari di Bukhara ya, di Uzbekistan itu hidup pada abad keberapa, kemudian ulama kita hidup keberapa, itu bisa dijajar nanti dan kita bisa lihat. Ini saya berbicara secara logika saja. Nanti kalau ada tahunnya itu akan lebih konkret lagi. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz ya. Silakan Mbak Wita. Masya Allah. Ini Ustazah ada satu pertanyaan terakhir. Mungkin nanti kalau yang masih ingin bertanya, mohon maaf belum bisa dijawab semua. Yang pertanyaan terakhir ini mungkin lebih ke generasi berikutnya ya, ke depan. Bagaimana, apakah budaya menulis Al-Quran itu masih ada di pondok-pondok pesantren? Lalu bagaimana membangun budaya membuat karya tulis untuk anak-anak kita? Dari siapa? Dari Ibu Indriani. Bu Indriani. Terima kasih Bu Indri. Mungkin saya singkat namanya Bu Indriani. Menarik sekali pertanyaannya. Budaya tulis menulis itu sebenarnya masih ada di pesantren-pesantren, itu masih ada. Apalagi kalau pesantren salafi ya, pesantren yang tradisional, katakan tradisional, itu masih ada. Lalu itu menjadi apa ya, satu kesenangan bagi mereka untuk menulis ulang yang saya sebut salin tadi. Jadi dengan menulis ulang mereka jadi ingat kembali. Itu juga salah satu jalan keluar sebenarnya untuk bisa mengingat apa yang istilahnya yang diajarkan oleh para ulama masa lampau. Itu ditemui bahkan di mana ya kemarin itu di wilayah Sulawesi di sana ada manuskrip yang masih dibaca. Nah, untuk dibaca itu harus ditulis ulang dulu. Kalau enggak kan nggak mungkin kita pegang yang asli yang sudah rusak. Jadi tulis ulang dulu, kemudian baru live manuskrip kalau saya bilang itu ya. Jadi manuskrip yang hidup gitu. Jadi dibaca ulang. Nah, Rifai Salat juga seperti itu. Masih ditulis kemudian dibaca ulang. Ada tradisi di Jawa Tengah itu, ada tradisi membaca kitab para Rifai Salat. Di pesantren apa saya lupa, ada pesantren khusus. Nah ini kan cuma di satu tempat aja gitu ya, tidak menyeluruh, tidak di beberapa tempat, sehingga ini yang perlu kita angkat kembali. Begitu juga dengan Al-Quran kan banyak yang ditulis ulang sekarang, cuman harus ditashih, tidak boleh dia berkembang langsung ditulis langsung diedarkan, harus ditashih dulu. Nah untuk wilayah Indonesia untuk mentashih Al-Quran itu ada di Kementerian Agama nih, di Lajnah Pentashihan Al-Quran. Jadi harus melalui pentashihan akan dibaca ulang. Ada yang tertinggal enggak gitu. Jadi Al-Quran itu memang harus ditashih, nggak boleh kita ini karena takut ada yang hilang. Itu seperti itu Bu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Ya, amin, Masya Allah. Luar biasa, ini juga sebenarnya masih antusiasme dari jamaah luar biasa. Ada pertanyaan, namun sebelum itu di sini kami sudah kehadiran dari Direktur Divisi Pendidikan di Pondok Indah kepada Bapak Edi. Mungkin ingin sedikit memberikan kata-kata sambutan, dipersilahkan.
Halo, terdengar suaranya? Ya, silakan Pak Edi. Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu. Pak Edi, silakan Pak Edi, di-unmute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama ini dengan teman-teman semua untuk meninjau salah satu program kerjasama kita dengan Yayasan Cahaya Madani, yaitu insya Allah pembangunan rumah Al-Quran. Mohon doa restu dari bapak-bapak jamaah semua, semoga cita-cita luhur untuk mendirikan rumah Al-Quran ini Allah meridhoi dan menjadi tempat nantinya bagi siapa saja yang ingin belajar bersama-sama Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan kita bersama, Yayasan Pejuang Subuh maupun dengan Yayasan Cahaya Madani. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan meninjau proyek pembangunan rumah Al-Quran. Dan kami sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak-Bapak Ibu semuanya dalam rangka untuk bersama-sama untuk menyelesaikan pembangunan rumah Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi usaha-usaha kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih atas hadir Ibu Nurul ya, yang salah satu kepala ketua PKK atau Bulurah Kelurahan Pondok Pinang. Terima kasih Ibu telah hadir. Ya. Terima kasih Bapak Edi Cahyono. Kemudian berikutnya di sini juga sudah ada ketua dari Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, Bapak Rudi. Apakah ingin memberikan sedikit sambutan? Dipersilakan kepada Bapak Rudi. Bismillah ya. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Biba. Terima kasih Ibu Ustazah. Terima kasih Ibu Lurah, Ibu Nurul atas kehadirannya bergabung di Zoom Pejuang Subuh Pondok Indah. Insya Allah kami doakan semua menjadi berkah buat kita semua. Insya Allah juga makin bertambah jamaah yang bergabung dengan kita. Saya ucapkan terima kasih buat Ustazah juga Ibu Lurah Nurul dan Mbak Habibah. Salam sejahtera, salam bahagia, dan insya Allah sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi. Baiklah, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7. Oleh karena itu, kami cukupkan kajian pada pagi hari ini. Mohon maaf kembali kepada para jamaah yang mungkin tadi ada pertanyaan dan belum dapat terjawab. Marilah kita tutup dengan doa bersama. Jika berkenan Ustazah Fahriyati untuk dapat memandu doa pada pagi hari ini, dipersilakan kepada Ustazah. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najati minan nar
والعفو عند الحساب. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu, kali saya juga ingin mohon banyak atas kesempatan ini. Insya Allah bisa sambung di lain waktu. Saya ingin menyampaikan sedikit pantun barangkali bermanfaat. Salam. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan dilekatkan. Jika ada kata yang salah, kami mohon untuk dimaafkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kebaikannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Saya belum nyiapin pantun balasannya ini ya. Baiklah. Aku tadi ada dari Bapak Asril. Sebenarnya tadi mungkin ada yang ingin disampaikan dari pengurus bidang dakwah. Sebelum kita tutup bareng-bareng dengan doa kafaratul majelis, silakan kepada Pak Asril. Assalamualaikum Ibu Fahriati dan Ananda. Mau bertanya, tapi yang berhubungan ini pribadi Ibu Ustazah. Mungkin karena waktunya udah habis, nggak usah dilanjutkan. Terima kasih banyak kepada Ibu Fahriati yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu buat kita. Tausiah beliau sangat menarik. Insya Allah nanti kita kalau ada kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih Ananda Habibah. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Asril. Ya, mari kita tutup hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini semoga kita dapat mengikuti jejak para ulama-ulama kita yang luar biasa kiprahnya. Saya sebagai moderator mohon maaf hari ini apabila banyak kekurangan dan segala kebenaran dan kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak Ustazah. Bu Ustazah, ada yang tanya nomor WA-nya ke saya, bisa nanti dikasih ya Bu ya, nggak apa-apa ya? Boleh Ustaz. Ya, terima kasih. Nanti dia mau tanya nomor telepon. Menyampaikan alamat web untuk manuskrip. Ini saya coba catat di chat atau bagaimana ya Ustaz? Atau di WA saja? Atau boleh di WA ke saya, ke Pak Asril. Baik, nanti saya sampaikan kalau begitu. Atau kalau masih ada waktu bisa dibuka di webnya Pak Agung gitu. Ada webnya Bu? Ada sebentar saya coba buka begitu. Ini waktu mungkin sudah selesai ya, tapi kalau masih mau berkenan dengan Ustazah ngobrol-ngobrol, masih ada waktu ya Bu Ustazah ya? Ya boleh, ini informal aja berarti ya kita Ustaz ya. Iya. Saya coba close dulu. Kita mohon izin dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Jono. Semuanya, Waalaikumsalam. terima kasih Pak Asril. Jadi yang di Capton tadi Al-Makassar ya, Bu Ustazah ya? Ya, di Capton Yusuf Al-Makassari. Kita dapat infonya dari Dubes Afsal waktu kita jalan-jalan ke sana. Kita tahu ini ada manuskrip dari sana. Ya baik. Nanti bisa di-share di grup, bisa kali ya nanti websitenya, atau sudah ketemu Ibu? Sudah ketemu sebentar aja. Kok ini?
webnya lektur.kemenak.go.id/manuskrip koleksi. Ini koleksi Banten ini. Yang saya buka ini. Soalnya koleksi ini yang di Pontang. Nah, ini kumpulan kitab berbanyak kitab. Bisa dilihat ini kitab-kitabnya Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa diklik di itu. Nah, ini kita antara cukup memprihatinkan ya. Artinya sudah kayak Tantangan semua ya. tulisan tangan semua. Karena sasaran kita memang untuk penyelamatan ya. Nah, ini per halaman ini yang kita foto. Bisa dibaca di sini. Ini jenis-jenis apanya nanti bisa dilihat di sini. Bisa di back lagi kayak itu kan. Koleksi sudah dari 2013, 14, 15, 16, 17 18, 19, 20 belum diupload lagi nih. Jadi seperti itu. Cukup kira-kira ya Ustaz ya? Bisa sudah ada alamatnya ini nanti bisa dicari sendiri. Saya close stopnya. Sharingnya. Ini kan Ustaz. Baik, terima kasih. Sampai kita akan tutup forum ini. Insya Allah sampai besok pagi, insya Allah akan ada kajian lagi dan akan ada jalan-jalan ya Pak Fadjan ya ke Hamburg. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Betty. Terima kasih Kita bisa ketemu lagi. Pak Asril. Terima kasih Pak Yayat. Terima kasih Habibah. Terima kasih Pak Yayat. Terima kasih. Iya. Mohon maaf. Lanjut ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Amin. Terima kasih ya. Ya. Ananda Habibah. Ya, mohon maaf. Terima kasih semua. Bagus MC-nya.